you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu, kabar terkini bahwa pemerintah tawarkan insentif untuk ASN yang ada di pelosok. Dan terdapat 7 hak ASN dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Selengkapnya, yuk simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. Pemerintah menawarkan insentif berupa percepatan kenaikan pangkat bagi aparatur sipil negara atau ASN yang bersedia ditempatkan di daerah pelosok. Hal itu diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Pemerintah menawarkan insentif kepada ASN yang bertugas di daerah pelosok agar tidak terjebak di zona nyaman kota. Buktinya lebih dari 100.000 formasi kosong di daerah pelosok, kata Menteri Pan-RB saat meninjau pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023 di Kantor Regional 10 Badan Kepegawaian Negara Denpasar, Jumat 17 November. Percepatan kenaikan pangkat menjadi salah satu insentif yang akan diberikan pemerintah kepada ASN yang bertugas di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan atau 3T. Kenaikan pangkat ASN di daerah pelosok lebih cepat daripada ASN di perkotaan. Menurut Menteri Anas, ASN di perkotaan membutuhkan waktu selama 4 tahun untuk kenaikan pangkat. Sedangkan ASN di daerah pelosok bisa naik pangkat hanya dalam 2 tahun. Insentif yang tertuang dalam Undang-Undang ASN tersebut diharapkan bisa mendorong mobilitas talenta ASN yang tak hanya menumpuk di kota, tetapi juga tersebar di daerah pelosok. Pak Anas juga menjelaskan, Kementerian Pan-RB juga sedang mengkaji wacana gaji tunggal atau single salary terkait budaya kerja di berbagai daerah hingga bobot tanggung jawab tugas ASN. Saat ini pemerintah masih menerapkan percontohan gaji tunggal kepada pegawai di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur hak dan kewajiban ASN. Ada 7 hak ASN yang tercantum dalam undang-undang tersebut, dan hak ini ternyata tidak hanya bersifat materi atau penghasilan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tersebut, kesejahteraan ASN ternyata bukan hanya bersifat materi, tapi ada juga yang non-materi. Perlu diketahui bahwa kesejahteraan ASN termasuk yang menjadi haknya masuk dalam 5 pokok pengaturan undang-undang tersebut. Kelima pokok pengaturan dalam Undang-Undang ASN tersebut meliputi penguatan pengawasan sistem merit, penetapan kebutuhan PNS dan P3K, dan kesejahteraan ASN. Selain itu ada juga tentang penataan tenaga honorer, dan terakhir adalah digitalisasi manajemen ASN, termasuk di dalamnya komponen manajemen ASN. Terkait dengan kesejahteraan ASN, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengatur 7 hak ASN selain kewajiban yang juga harus dipenuhi. 7 hak ASN tersebut bukan hanya yang bersifat material seperti gaji atau upah, insentif, dan bonus atau tunjangan. Perlu diketahui juga, meski dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, ASN mendapatkan beberapa haknya, namun ada banyak kewajiban juga yang harus dipenuhi. Bahkan salah satu kewajiban yang menjadi sorotan adalah soal pemenuhan kinerja.
di mana ASN bisa dipecat jika tidak berkinerja. Hak ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 juga ada yang bersifat non-material seperti mendapatkan lingkungan kerja yang kondusif maupun pengakuan baik rekognisi resmi atau non-formal. Nah, berikut 7 poin yang akan menjadi hak ASN. Yang pertama adalah mendapatkan penghasilan baik berupa gaji ataupun upah. Kedua, ASN juga akan mendapatkan penghargaan yang bersifat motivasional baik finansial maupun non-finansial berupa insentif atau bonus maupun pengakuan atas kinerja baik formal maupun non-formal. Berikutnya yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 juga menyatakan bahwa ASN akan mendapatkan tunjangan dan fasilitas baik yang terkait dengan jabatan maupun ASN secara individu. Keempat adalah tersedianya jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Selanjutnya yang kelima, ASN juga berhak mendapatkan lingkungan kerja yang kondusif baik secara fisik maupun non-fisik. Keenam, ASN juga berhak mendapatkan fasilitas pengembangan diri baik untuk pengembangan talenta dan karir maupun pengembangan kompetensi. Sedangkan yang ketujuh, ASN juga berhak mendapatkan bantuan hukum baik litigasi maupun non-litigasi. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.